akses ke stadion. Yang ada existing sekarang hanya satu. Menurut saya ini berbahaya, ya. Security-nya apalagi di lingkungannya lingkungan penduduk. Jadi akan kita tambah lagi 5 akses lagi, ya, untuk itu dengan jembatan-jembatan penyeberangan, karena kemarin pengalaman menurut Jackmania ada banyak yang parkir di Ancol, sehingga kita kalau mau ke sini harus muter. Tapi kalau bicara soal stadion, kan ada fasilitas lain yang harus diperhatikan, misalnya soal akses pintu masuk dan area parkir. Bahkan mungkin sudah banyak yang tahu bagaimana sulitnya ketika bus para pemain itu hendak memasuki area parkir dalam gedung menuju lobi. Nah, kesulitan itu terkait dengan jarak plafon atau atap area parkiran yang dinilai terlalu rendah. Sehingga apa? Sehingga kendaraan bus para pemain pun kesulitan untuk masuk karena khawatir sundul. Coba bayangkan saja, ya gak mungkin lah para pemain nanti harus dioper untuk naik mobil pickup. Nah, jadi hal-hal semacam inilah yang menjadi catatan mengapa stadion JIS ini masih belum memenuhi standar FIFA. Tak hanya rumput saja yang tidak sesuai standar FIFA, kini viral, bis pemain tak bisa masuk ke stadion JIS. Anies Baswedan ngotot, klaim JIS sudah standar FIFA, kini amat mau mencitrakan diri baik. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Anies Baswedan beberapa kali mengklaim Jakarta International Stadium atau JIS sudah standarisasi FIFA. Padahal JIS disebut jauh dari standar FIFA, sehingga harus dirombak habis mulai dari akses, rumput, hingga lahan parkir. Ternyata JIS selama ini menyimpan problem terkait akses bis. Solusi masalah itu terungkap dalam tinjauan terkini pemerintah ke JIS. Hal itu disampaikan saat JIS ditinjau oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Ketum PSSI Erick Thohir, dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono turut serta dalam peninjauan JIS yang disebut-sebut menjadi salah satu opsi arena Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Basuki Hadimulyono mencoba menindaklanjuti masalah pada akses masuk JIS untuk bis pemain. Seperti diketahui, salah satu problem JIS yang paling disorot adalah ketiadaan akses yang memadai bagi bis berukuran besar untuk masuk ke area dalam stadion. Basuki Hadimulyono menyebut masalah akses bis ini bisa segera teratasi dengan melakukan pembongkaran. Selain jalan masuk bis, akses penonton yang terkait dengan standar keselamatan juga jadi perhatian Menteri PUPR. Bukan hanya itu, media rumputnya pun ternyata juga tidak berstandar FIFA. Chairman Karya Rama Prima atau KRP Kamal Mutakim mengungkapkan bukan jenis rumput Jakarta International Stadium atau JIS bermasalah, tetapi kondisinya saat ini. Jenis rumputnya pun Japonica, tapi ditanam di karpet sintetis. Ini masalah media tanamnya yang dangkal, jadi akar tidak tembus ke bawah. Rumput itu makhluk hidup, butuh sinar dan air. Air tidak terpenuhi karena akarnya dangkal, matahari tidak cukup. Apakah dengan fakta ini berarti ada yang berbohong soal kualitas JIS sebelumnya? Kok sampai kudu diganti seluruhnya? Silahkan menilai sendiri apakah ada unsur ngibul atau sekedar berbeda kapasitas dan standar yang dipakai. Tapi ya beginilah kinerjanya Anies Baswedan. Bangun stadion aja tak becus. Gimana Anies bisa membangun infrastruktur seluruh Indonesia? Anies terkenal maksimal dalam menghamburkan anggaran, tapi minimal dalam hal penyelesaian. Ujungnya selalu meninggalkan masalah. Itu adalah kebiasaan Anies sejak dulu sampai sekarang. Wajar kalau Anies dulu pernah dipecat. 4,5 triliun dipakai untuk bangun stadion. Dan kalau kerjanya benar, tak perlu buang uang tambahan untuk renovasi ini itu. Kubu Anies saat ini sangat kejang-kejang dan panik. Kekurangan JIS benar-benar dibongkar sampai isi dalamnya melebihi keluhan penonton saat menonton konser Dewa 19. Pantesan saja kubu Anies bikin acara besar di GBK, bukan di JIS. Takutnya terbongkar kekurangan JIS. Ternyata semuanya terbongkar ketika JIS mau menggantikan GBK. Ini benar-benar menampar wajah Anies dengan sangat keras.
Yang jelas kalau Pak Basuki selaku Menteri PUPR sudah bilang akan diganti, ya berarti memang kualitas rumput JIS masih agak payah. As simple as that, no debat. Nggak perlu ada yang ngeyel. Nantikan utusan FIFA yang menilai kelayakan JIS, bahkan nggak cuma rumputnya. Jadi mendingan diam ajalah para pengagum JIS atau yang mendewa-dewakan Anies selama ini. Terima fakta saja meski kayak menelan pil pahit. Karena percuma juga kalau disuruh menilai secara fair sama orang yang fanatik buta kayak buzzer dan fans diehard Anies. Pendukung Anies memuji JIS pakai feeling dan karena membela Anies. Menteri PUPR minta ahli menilai rumput yang ternyata tidak sesuai standar FIFA. Yang satu berilusi, yang satunya bicara teknis. Siapa yang bodoh? Bagaimana kalau menurut Anda? Sekarang Pak Jokowi mencapai keberhasilan yang luar biasa. Harga minyak satu harga seluruh Indonesia. Berani membubarkan Petral yang tidak bisa dilakukan oleh presiden sebelumnya. Berani melarang hadirnya HTI, FPI, sesuatu yang juga tidak gampang dilakukan pada era sebelumnya. Mensyaratkan tambang-tambang harus smelter di sini. Menguasai blok Rokan, blok Mahakam yang tadinya tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Modernisasi alutsista TNI yang luar biasa sekarang ini dengan sekaligus memberdayakan industri dalam negeri sampai senjata serbu dari produksi Pindad itu tidak kalah dari produksi Eropa maupun Amerika. Mereka menolak Nasdem mengusung Anies Baswedan karena Anies kental sekali dengan cap politik identitas yang dulu digunakannya waktu Pilgub DKI tahun 2017. Tapi Surya Paloh tetap keras kepala demi tujuan besarnya. Dan akhirnya ramai-ramailah elit Nasdem mundur menjadikan Nasdem kehilangan panglima-panglima terkuatnya. Ya mau berapapun keuntungan Nasdem dengan membakal capreskan Anies ini, saya meyakini nggak sepadan dengan resiko saat ini yang dihadapi oleh Nasdem. Mulai dari ancaman tergusur dari partai koalisi, kena reshuffle, surveinya anjlok, kader senior pada keluar, terbelahnya dukungan para militan, sampai pengurus DPP-nya jadi bulan-bulanan netizen, termasuk kita. Cadas, mantan elit Nasdem puji kinerja pemerintahan Jokowi, hengkang dari partai gegara Paloh salah pilih capres. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Keputusan Nasdem yang secara terbuka mengusung Anies menjadi capres 2024 memang sedikit mengejutkan. Sebab secara masa politik, Anies sangat berbeda dengan pemerintah. Bahkan mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus kita akui bahwa selama ini Anies Baswedan selalu dihadapkan dengan pemerintahan pusat. Hal ini menandakan Nasdem terlihat sudah sangat siap dengan konsekuensi yang terjadi ke depan, termasuk kemungkinan pecah kongsi dengan presiden atau dengan para pendukung fanatiknya. Apalagi semua orang tahu, Anies itu tak masuk kategori selera politik pendukung pemerintahan saat ini. Fatalnya, keputusan Nasdem yang ngotot mengusung Anies ini pun berbuntut panjang dengan hengkangnya tokoh-tokoh partai satu persatu. Tak pelak mantan elit partai Nasdem Siswono Yudhohusodo sebagai Ketua Dewan Pertimbangan atau Wantim memilih hengkang karena tak sejalan dengan keputusan Paloh memilih Anies sebagai capresnya Nasdem. Walaupun beberapa saat lalu, ketika diwawancarai dalam program Rosi Kompas TV dikutip pada Sabtu 23 Juni 2023, Siswono membantah bahwa langkah pengunduran dirinya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem tidak berkaitan dengan deklarasi pencalonan Anies Baswedan sebagai Presiden, namun ia mengakui tak sejalan dengan Nasdem soal rencana mengusung Anies. Ia pun membeberkan bahwa dirinya tak sepaham dengan Nasdem yang justru mengambil langkah berkoalisi dengan dua partai oposisi, yakni Demokrat dan PKS. Mengingat menurut Siswono, Partai Nasdem masih berada satu barisan di gerbong pemerintah pendukung Jokowi Ma'ruf Amin. Siswono bilang dirinya mendukung kandidat calon presiden yang berkomitmen mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo. Sebab menurutnya, program dan kebijakan pemerintahan Jokowi itu sudah baik. Terlebih mantan elit Partai Nasdem itu mengakui kehebatan Presiden Jokowi dalam memerintah selama 2 periode kepemimpinannya. Lantas ia pun mengatakan bahwa Jokowi telah mencapai keberhasilan yang luar biasa. Misalnya dalam menyetarakan harga minyak satu harga seluruh Indonesia.
Kemudian Presiden Jokowi berani membubarkan Petral yang tidak bisa dilakukan oleh presiden sebelumnya. Jokowi juga berani melarang hadirnya HTI dan FPI, sesuatu yang diketahui juga tidak gampang dilakukan pada era sebelumnya. Lalu, menurut Siswono, Jokowi juga mampu mensyaratkan tambang-tambang harus mendirikan smelter di Indonesia agar mendapat nilai tambah dari hasil tambang. Kemudian kata Siswono, Jokowi juga menguasai blok Rokan dan blok Mahakam yang tadinya tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Ada lagi modernisasi alutsista TNI yang luar biasa sekarang ini, dengan sekaligus memberdayakan industri dalam negeri. Sampai senjata serbu dari produksi PT Pindad Persero yang juga tidak kalah dari produksi Eropa maupun Amerika. Maka kemudian wajar jika mantan elit Partai Nasdem tersebut memilih mendukung kandidat calon presiden yang berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo. Sebab faktanya kebijakan pemerintahan Jokowi itu memang berdampak baik bagi bangsa ini. Lalu bagaimana dengan baca pres usungan Partai Nasdem? Ya, jelas publik sudah bisa menilai dengan jeli bagaimana rekam jejaknya memimpin DKI Jakarta. Bagaimana Anies menjadikan DKI Jakarta sebagai panggung politik yang kental dengan pencitraan semata. Tentu melihat situasi ini, keputusan Siswono hengkang lebih dulu dari Nasdem adalah keputusan yang tepat. Di mana apa yang dikatakan oleh Siswono bahwa dia tak sejalan dengan keputusan Nasdem bermain dua kaki dengan pemerintah saat ini jelas melanggar etika politik. Selain itu, hal lain yang menjadi alasan mengapa langkah Siswono dan elit-elit Partai Nasdem dianggap tepat adalah banyaknya kasus yang melilit Nasdem saat ini. Entah dari kasus korupsi kader Nasdem hingga huru-hara elektabilitas partainya yang kian anjlok setelah mengusung Anies. Jadi, bagaimana menurut Anda?